Padahal Betul. dalam konteks pendidikan anak usia dini, dalam konteks misalkan dunia anak-anak, nyanyian dan tepukan adalah salah satu upaya, salah satu bentuk metode yang sangat ampuh. Saat ini yang saya rasakan sangat ampuh. Dalam konteks anak melakukan kegiatan bernyanyi itu menambah kosakata bahasa. Bahkan kalau di anak usia dini, ketika ditambahkan dengan gerak, itu kayak satu proses pembelajaran yang sangat konkret bagi anak, terutama khususnya dalam memahami bahasa yang diberikan. Karena lagu kan berkaitan dengan bahasa atau kosakata yang akan anak-anak tangkap gitu. Betul. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengerti terhadap apa yang ia nyanyikan. Mengapa misalkan di dunia pendidikan taman kanak-kanak, seperti misalkan tema buah-buahan, tema apapun, bahkan kayak manasik haji, pernah nggak sih kita tuh menggunakan lagu. Jadi sebisa mungkin, satu sih tata bahasa, kedua juga ritme atau mungkin kata-katanya yang tidak terlalu sulit untuk anak gitu. Kata-katanya yang mudah. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, rasanya udah lama banget nih gak ketemu. Balik lagi sama aku di program kesayangan kita semua, ID Talk Anak. Bersama aku Andini Oktaviani dan tentu saja ditemani dengan Mas Faren. Ya, halo teman-teman. Apa kabar nih Mas Faren? Alhamdulillah. Udah lama ya gak ketemu. Ya, betul. Terakhir kita bertemu di episode tentang pengaruh gadget terhadap anak. Sangat betul. Gitu. Nah, masih ada kaitannya dengan gadget nih Mas Faren, di mana anak usia dini saat ini sudah bisa mengkonsumsi apapun yang ada di media sosial karena memang ada akses ke sana. Salah satunya adalah tren-tren yang ada di TikTok, di mana aku ngelihat nggak cuma anak SD, sekarang anak TK juga udah tahu nih lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi viral di TikTok. Kayak Cikini, Kudu Gondang, mereka nyanyi-nyanyi hal-hal kayak gitu. Berbicara tentang musik, tentang lagu, ini juga erat kaitannya mungkin ya dengan anak-anak usia dini, di mana mereka juga kadang trik menghafalnya menggunakan lagu. Nah ini Mas Faren selaku guru yang fokus di dunia anak usia dini nih, bagaimana sih menurut Mas Faren ini lagu dapat jadi alat pembelajaran bagi anak usia dini? Oke, baik, mungkin sebelumnya pasti kita kalau misalkan berbicara tentang PAUD, taman kanak-kanak atau kober, pernah nggak sih kita ngedengar bahwa paling di sekolah TK, di sekolah PAUD itu nyanyi-nyanyi atau tepuk-tepuk gitu. Seakan-akan nyanyian dan tepukan itu kayak suatu hal yang semua orang bisa, suatu hal yang kayak diremehin gitu. Padahal dalam konteks pendidikan anak usia dini, dalam konteks misalkan dunia anak-anak, nyanyian dan tepukan adalah salah satu upaya, salah satu bentuk metode yang sangat ampuh. Saat ini yang saya rasakan sangat ampuh. Ketika tadi dikatakan pertanyaannya adalah bahwa sejauh mana sih misalkan lagu terhadap efektivitas pembelajaran anak usia dini, ya betul. Mungkin singkatnya sih satu mungkin ya. Dalam proses pembelajaran taman kanak-kanak yang saya pernah berikan ke anak-anak, paling mudah anak dipahami itu dengan metode lagu. Contoh, paling mudah. Misalkan, ya, contoh kayak hal-hal kecil lah, kayak baris berbaris kan, kayak contoh misalkan setiap hari aku bangun pagi, itu kayak ngajarin ke anak-anak tuh bahwa dengan lagu tuh, saya harus bangun pagi, kulipat selimut dengan rapi. Itu hal-hal yang kayak anak-anak tuh bakal ingat, dan itu kadang kemarin aku tadi udah bangun pagi loh, nggak dibangunin sama orang tua, atau ngelipet selimut dengan rapi. Jadi memang ketika ditanya efektivitas lagu, saya katakan sangat efektif. Ya, selama tahun 2017 sampai sekarang ya kurang lebih 6 atau 5 tahun mungkin ya jadi guru taman kanak-kanak. Metode yang paling ampuh dalam menyampaikan pesan itu lagu. Efektif banget. Karena anak-anak kadang kalau misalkan dengan teman-teman nyanyi lagu ini langsung kayak langsung ingat ada kayak langsung tersendiri ya. Distimulus dengan itu tuh kayak misalkan kayak kalau kau senang hati, padahal baru kalau kau senang hati, tapi langsung lanjutin. Mungkin kalau singkatnya sih secara gambaran umumnya bagi saya efektif lagu untuk dunia kanak-kanak. Betul, karena aku juga kan dulu pernah mengenyam pendidikan TK. Ya, betul. Dan ternyata memang kalau misalnya disuruh nyanyi atau denger lagu itu bakal dengan otomatis recall sendiri bahwa betul. wah aku tahu nih lagu ini. Bener ya, berarti lagu menjadi
alat pembelajaran efektif untuk Iya, anak-anak betul. usia dini. Tapi Mas Faren, yang ingin aku tanyain lagi adalah ada nggak sih kayak faktor-faktor atau unsur-unsur yang memang dikatakan lagu ini tuh cocok dengan konteks pembelajaran anak usia dini? Dulu sih ketika kuliah, saya masih ingat itu mata kuliahnya tuh adalah tari dan musik untuk anak usia dini. Oh, berarti ada mata kuliahnya mata tersendiri kuliahnya, ya? ada pembelajarannya, bahkan pengaruh lagu terhadap perkembangan anak tuh kayak motorik, terus misalkan kognitifnya tuh Iya, iya. ada pengaruhnya. Mungkin Oh, singkatnya iya, iya. ketika tadi unsur apa sih atau hal apa sih yang lagu itu boleh diberikan kepada anak. Apalagi tadi misalkan dikaitkan dengan kemajuan zaman Iya, anak-anak sekarang tuh betul. nyanyiannya tuh kayak kalau zaman Mas Faren, zaman kakak-kakak mungkin nyanyiannya tuh yang itu aja. Iya. Bisa ketebak mungkin burung kakak Iya, tua, pasti bolonku itu, ada iya. 5, atau misalkan naik-naik ke puncak Iya, gunung. betul. Nah, kayak melihat fenomena hari ini, misalkan pastilah misalkan teman-teman yang nonton juga bakal relate, atau misalkan tiba-tiba anak yang nyanyi itu kayak ini mah anak yang nyanyi itu usianya usia untuk orang-orang dewasa. Atau kadang Betul. lagu-lagu galau tuh Mereka anak-anak hafal iya, loh. hafal, malah tiba-tiba kayak ada satu. Ini ada nih, dulu ketangkap video juga, bahkan sering. Jadi ketika saya duduk, tiba-tiba anak tuh yang nyanyi menangislah dan kau juga. Iya. Lagi siapa ya kalau nggak salah ya itu nyanyi itu, Dea, ya. Gea. Tiba-tiba nyanyi yang sedih gitu. Ini anak kecil dan hafal fasih. Mungkin tingkat kefasihannya 90% lah anak tahu itu. Oh, iya. Iya, dan yang paling lucu juga temennya ngikutin hafal. jadi kirain Nyanyi hanya satu bareng. orang nyanyi bareng, anak usia dini nyanyi lagu yang memang konteksnya itu adalah bahasa-bahasa untuk usia-usia Ya, untuk orang dewasa lah ya. gitu. Nah, ketika dulu belajar tentang lagu apa sih, atau misalkan unsur-unsur apa batas-batas normal lagu iya, yang betul. harus diberikan kepada anak usia dini, tentu pertama adalah karena lagu kan berkaitan dengan bahasa atau kosakata yang akan anak-anak tangkap gitu. Betul. Jangan sampai anak-anak itu tidak mengerti terhadap apa yang ia nyanyikan. Mengapa misalkan di dunia pendidikan taman kanak-kanak, seperti misalkan tema buah-buahan, tema apapun, bahkan kayak manasik haji, pernah nggak sih kita tuh menggunakan lagu. Jadi sebisa mungkin, satu sih tata bahasa, kedua bahasa. juga ritme atau mungkin kata-katanya yang tidak terlalu sulit untuk anak gitu. Kata-katanya yang iya, mudah. betul. Kayak misalkan contoh mungkin manasik haji, teman-teman pernah dengar kan yang apa ya? Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah iya. sambil baca talbiyah. Karena kalau misalkan kita ngajarin cuma anak-anak ini talbiyah, anak-anak ini sa'i, anak-anak ini iya. doa ini, anak-anak tuh kadang lupa. Tapi Betul. kalau misalkan ayo tepuk rukun haji, atau misalkan tepuk haji, anak-anak tuh Iya. langsung apa tadi tuh saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumroh. Jadi kayak efek refleks loh, anak pas lempar jumroh tuh tangannya ngelempar. Jadi unsur yang paling mungkin harus diperhatikan, bahkan guru pun kayak pencipta lagu juga itu adalah satu mungkin tata bahasa, kemudahan anak dalam berirama. Jadi mungkin kayak ritmenya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga, sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Yang paling penting adalah bahasa dan anak-anak mengerti apa yang disampaikan. Gitu. Itu yang paling penting itu yang mungkin paling ya. pokok, gitu. Ya. Betul tadi kata Mas Farena, di mana saat ini juga guru anak usia dini mulai kreatif mengembangkan mungkin nadanya dari lagu yang anak-anak udah kenal, Ya, kemudian isinya diganti betul. gitu ya, seperti itu. Berarti tadi tetap ada hal-hal yang memang harus diperhatikan Ya, ketika betul. ada proses apa mungkin ya, amati, tiru, modifikasi Ya, betul, gitu ya. ATM itu. Ya, betul. Nah, lalu yang ketiga tadi menyinggung tentang bahasa. Menurut Mas Faren sendiri bagaimana sih lagu ini dapat membantu perkembangan bahasa dari anak-anak usia dini? Sangat membantu sekali ketika berbicara tentang lagu. Pastikan yang akan berkaitannya tuh dengan dua, mungkin satu musik, instrumen, kedua adalah bahasa atau dari lagu tersebut. Nah, ketika berbicara, apakah misalkan dengan anak melakukan atau bermain lagu, kosakata bahasanya tuh efektif nggak sih untuk perkembangan anak? Saya katakan sangat-sangat efektif, karena sebagian daripada penelitian juga mengatakan bahwa dengan lagu itu anak lebih mudah mendapatkan kosakata baru, apalagi misalkan anak usia dini yang kadang si pembuatan lagu itu sesuai dengan gerakan. Kadang kan gerak dan lagu tuh
yang namanya di taman kanak-kanak tuh lagu tuh efektifnya dengan gerak. Jadi kayak misalkan setiap hari aku bangun pagi nggak aja misalkan dengan bahasanya, tapi juga dengan gerakan, sehingga kayak belajar ke anak usia dini itu kan harus konkret tuh, jadi nggak bisa diawang-awang, apalagi masalah bahasa. Nah, tadi itu bahwa banyak anak juga yang tahu bahasa baru dengan lagu. Tinggal nanti apakah misalkan penciptaan lagu itu cocok tidak, terus anak mendengar lagu yang sedang ramai itu sesuai tidak gitu. Karena kadang kan anak-anak hari ini tuh tahu lagu tuh bukan karena makna yang mereka pelajari, tapi karena hal-hal yang sedang ramai didengar, atau sesuatu hal yang teman-temannya juga. Kadang ada pernah nyanyi apa, ketika saya tanya, itu teh artinya apa? Nggak tahu dah, aku juga dengar dari HP mamah misal gitu. Tapi kan ketika misalkan kita anak usia dini pernah nyanyi naik-naik ke puncak gunung, kita kan kadang kayak naik-naik ke puncak gunung. Jadi ada gerakan anak bahwa gunung itu tinggi. Kiri kanan kan kita ke kanan ke kiri. Jadi di dunia pendidikan anak usia dini ketika berbicara tentang lagu itu lebih efektif juga dengan gerakan gitu. Jadi kayak dengan gerakan ya. Betul. Contoh kalau misalkan Mas Faren ngajarin anak untuk bahasa. Contoh misalkan tentang nama-nama rakaat. Kayak kan kadang yang setiap hari aku bangun pagi kulimpat selimut dengan rapih, terus mandi dan gosok gigi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Jadi kayak sholat subuh ada gerakannya, kerjakan sholat yang 5 waktu. Jadi antara lagu dan gerakan itu balance ya. Balance. Jadi contoh sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Jadi dalam konteks anak melakukan kegiatan bernyanyi itu menambah kosakata bahasa. Bahkan kalau di anak usia dini ketika ditambahkan dengan gerak itu kayak satu proses pembelajaran yang sangat konkret bagi anak, terutama khususnya dalam memahami bahasa yang diberikan. Berarti dengan cara seperti ini juga anak-anak tidak merasa terbebani ya. Betul. Tidak merasa kalau mereka tuh sedang mempelajari sesuatu, kayak mengenal berapa rakaat sholat. Itu mereka tidak merasakan sedang bahwa ini tuh pelajaran gitu ya. Betul. Berarti memang lagu berperan sangat berperan penting ya dalam proses pembelajaran anak usia dini. Sangat. Nah, kalau misalnya selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana lagu dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar bagi anak usia dini, kayak misalnya huruf, angka. Itu cara kerjanya tuh gimana sih, Mas Faren? Nah, tentu kan apalagi di era kemajuan zaman sekarang nih, kayak misalkan tadi berkaitan dengan kayak guru-guru konten kreator hari ini tuh kayak banyak yang memodifikasi nadanya sama tapi isinya ganti, liriknya ganti, dan itu kadang sangat-sangat efektif bagi anak gitu. Kayak misalkan konsep tadi berbicara apa yang pertama tuh huruf kadang saya mengenalkan huruf vokal. Kalau anak cuma gini, anak-anak huruf vokal ada berapa, a, i, u, e, o, kan kayak ke anak mereka tuh merasa sedang belajar. Apalagi ketika dibenturkan dengan kondisi bahwa anak itu tingkat konsentrasinya sangat minim. Betul. Pernah nggak dengar bahwa ini nggak tahu riset iya atau tidak, tapi kadang kalau anak usia 5 tahun paling lama 5 menit. Usia 4 tahun paling lama 4 menit. Kebayang kalau kita ngajar metode ceramah, maksudnya metode yang ceramah tuh yang kayak guru gitu, datar terus. Nah, saya tuh kayak gitu, kadang meng-ATM tadi, amati, tiru dan modifikasi, kayak ngajarin misalkan huruf vokal. Kadang saya pakai nadanya yang ampar pisang. Kalau apa yang a i u betul. e o. Nah, anak-anak tuh ikutan. Kalau misalkan lagu huruf vokal juga kan pakai nada ampar pisang, kayak huruf vokal jumlahnya ada 5. Yang pertama A, kedua huruf I, ketiga huruf E, ketiga huruf O, dan yang terakhir adalah huruf O, A, I, U, E, O. Nah, jadi anak-anak tuh kayak langsung klok gitu. Bahasa tadi huruf, angka, terus misalkan kayak angka, mengenal bilangan kan yang sedang ramai. Lagu yang misalkan yang awalannya tuh yang ada yang tangan ke atas menggapai bintang, akhir-akhirnya tuh kayak yang satu jari kananku, satu jari kiriku digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. Jadi ada 3 pembelajaran yang mereka dapat selain angka, terus mereka mengetahui bahwa jembatan panjang, terus bilangan jari, jadi konsep bilangan menggunakan jari gitu. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh dari tadi misalkan bahasa.
terus bahasa apa namanya yang pertama tuh huruf, angka, warna. Warna, oh iya Kalau betul, warna warna. kadang kayak misalkan pelangi-pelangi tuh bisa lagu-lagu. Iya. Yang kedua kadang kayak gini, saya tuh memancing anak untuk memahami konsepnya adalah ketika circle time gitu. Lagi muter kita tiba-tiba gini. Kalau kau senang hati pegang yang berwarna putih, apapun yang pegang. Jadi anak tiba-tiba langsung inisiatif, nggak disuruh karena tadi lagu. Kalau kau senang hati pegang yang berwarna hitam, apapun. Jadi kan itu memancing anak untuk bukan hanya tentang mengenal warna, tapi gerakan motorik. Coba kan, nggak mungkin anak nyari warna diam tuh, itu anak lari-lari. Oh ini aku paparan merah, bla bla bla. Jadi sangat-sangat penting lagu itu. Bahkan kayak misalkan gerakan anak tuh. Kadang saya menguras energi anak di awal tuh, pernah kan sih ngedenger anak tuh sangat aktif gitu. Betul, kadang itu malah, betul. Pak Farhan ini gimana sih anak tuh kayak pusing banget gak bisa diem. Nah saya tuh kadang kayak gini, ketika pertama kali masuk kelas ya kita habiskan dengan gerakan. Jadi di kegiatan circle time tuh saya nggak langsung berdoa duduk, nggak. Jadi kadang kasihan anak yang memang tadinya aktif, gayanya kinestetik disuruh diem, kebayang kan? Kayak gimana gitu. Nah itu biasanya template semua guru tuh. Tiba-tiba langsung berdoa. Iya, nah kalau Mas Farhan enggak. Jadi memang dari pertama baris memang mengenalkan lagu. Jadi misalkan pertama masuk sekolah tuh kan anak baris dulu. Jadi pas baris tuh anak nyiapin. Anak tuh nyiapin tuh. Yang nyiapin anak-anak, dipilih siapa misalkan pemimpinnya. Untuk menyiapkan barisan. Misalkan istiadan siap barisnya yang rapih. Rentangkan tangan. Rencang depan. Itu kan kayak pendidikan militer yang diajarkan sejak usia dini. Udah itu pemimpinnya nanti bilang, yel-yel TK. Teman-teman nyanyi, aku anak TK, tidak takut dan malu. Karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silahkan pulang dulu. Nah, jadi dalam lagu itu kayak ngajarin ke anak, oh berarti kita nggak boleh malu. Berarti mama papa harus pulang dulu nih. Terus tiba waktu pulang, mama papa jemput aku. Terus nanti ada huruf alfabetnya di sini. A tuh gini. Jadi anak-anak gerak. A, ayo pergi sekolah gitu. Kalau I gini, I, pergilah sendiri. U, tak usah ditunggu. Misalkan hore. Kalau bahasa Sunda kan saya o, tidak boleh ogo. Jadi di sekolah aku banyak teman. Jadi dalam lagu itu tuh kayak bahasa baru, pembelajaran juga yang menanamkan kepada anak bahwa ini tuh hal-hal yang kayak apa ya? Kayak kita nggak bilang ke orang tua suruh nunggu anak tuh dengan itu. Jadi anak ada dulu yang waktu itu inisiatif karena lagu mama kan ini, mama papa pulang dulu. Jadi tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Jadi jangan nunggu aku, pulang aja gitu. Nanti baru jemput. Iya, karena ibu guru sangat sayang padaku gitu. Jadi memang selama ini lagu tuh yang saya ketahui dalam proses pembelajaran efektivitas metode menyampaikan kemampuan kepada anak agar paham itu mungkin di angka 90%. Wow, gitu. Sangat tinggi ya. Ya, itu dari tadi bahasa. Bahkan mungkin ini kemarin ketika teman-teman tahu isu-isu yang sedang ramai tentang bullying. Betul. Itu hal-hal yang memang kalau bicara tentang TK, Kak emang di TK nggak ada bullying? Ada. Hanya kadang di TK tuh bullyingnya mereka tidak mengerti perilaku benar dan salah. Tapi ketika tanpa pengawasan guru, anak dibiarin kan, anak menganggap suatu hal yang jika tidak ada larangan, jika tidak ada misalkan gangguan, dianggap sesuatu hal yang benar. Kayak misalkan saya pernah cerita di ID Talk kalau nggak salah terkait misalkan anak yang menganggap perilaku orang tuanya KDRT di rumah menganggap benar. Sehingga di sekolah dilakuin. Nah, dalam misalkan dalam dunia pendidikan anak usia dini, kemarin tuh lagu menjadi hal-hal yang untuk mengingatkan mereka. Kayak misalkan kemarin juga Mas Farhan sampaikan yang lagu anti bullying itu. Lagunya sih kayak yang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, tapi dirubah, dimodifikasi. Mas Farhan juga dapat ATM dari guru-guru yang lainnya kayak di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman gitu. Terus tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Nah, ini refnya yang paling senang anak-anak. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Jadi anak tuh langsung pakai gerakan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, jadi suatu saat nanti selain diajarkan lagu, Mas Farhan juga ngingetin nih teman-teman nanti kalau misalkan ada yang ngejek, ada yang misalkan mukul-mukul, langsung aja nyanyi gitu. Ada waktu itu alhamdulillah kayak senang banget ya ketika misalkan ada yang ngejek, kan tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Jadi seakan-akan mereka lagu menyadari yang disampaikan tuh kayak
atau cuma bilang tidak ejek-ejekan, iseng. Anak tiba-tiba nyautin, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Jadi itu pun lagu bisa menjadi kayak pencegah lah mungkin, kayak misalkan apa namanya ya, salah satu solusi dari hal-hal yang mungkin ingin kita perbaiki itu mungkin. Intinya sangat-sangat berpengaruh, membantu khususnya dalam pengembangan tadi bahasa, angka, huruf, bahkan mungkin hal-hal yang memang berkaitan dengan isu-isu yang sedang ramai. Ya, tadi ngedengar maksudnya ya case dari Mas Faren di mana anak justru lebih menuruti instruksi lewat lagu, mencari benda-benda warna hitam, kemudian ternyata mereka bisa menyadari betul bahwa di lagu tersebut ada pesan yang bisa mereka ambil. Betul. Nah, kalau setelah kita ngobrolin tadi, aku pengen tahu manfaat secara emosional mungkin dan juga sosial keberadaan lagu bagi pembelajaran anak usia dini. Berarti yang harus digaris bawahi dalam konteks lagu ini adalah emosional dan sosial. Satu, dalam konteks emosional adalah mengekspresikan. Jadi kadang anak tuh, ada sebagian anak yang memang susah untuk mengekspresikan hal-hal yang sebetulnya ada, apalagi misalkan anak-anak yang ABK atau anak-anak yang khusus, atau misalkan apa namanya, keterlambatan lah gitu. Kayak ada kasus nih di sekolah, mungkin masih kelas A mungkin ya. Jadi anak tuh kayak belum bisa mengekspresikan sedih. Dulu saya, karena anak tuh kalau jatuh nggak pernah nangis sama sekali. Anak tuh pernah jatuh, bahkan juga pernah kena ayunan nih yang notabene itu kayak mungkin ngilu, sakit tapi anak tuh cuma gini, cuma gitu aja. Jadi kayak ini tuh anak nggak bisa nangis gitu, saya kaget gitu. Nah mungkin pembiasaan di taman kanak-kanak sering misalkan kalau kau senang hati tepuk tangan, kayak dirangsang anak kan untuk tepuk. Bagaimana ekspresi nangis, kalau misalkan kita di lagu juga ada yang tadi ya, di sekolah aku banyak teman, ada yang kecil, ada yang besar. Teman-temanku selalu riang, setiap hari rajin belajar. Tapi ada yang menangis, ada yang tertawa, hahaha, ibu guru senang. Jadi yang saya tahu dengan konteks lagu itu tentu pasti ekspresi anak. Jadi bagaimana misalkan kayak lari-larian kan nggak mungkin anak datar tuh. Kayak seneng nih lari-larian. Pokoknya dalam menggunakan lagu tuh emosionalnya lebih lebih tergugah ya. Kayak misalkan kenapa anak-anak misalkan kayak tadi tidak pukul-pukulan, ikut gerakan itu kan bagian daripada mengekspresikan emosionalnya. Oh berarti pukul teh gini, tidak ejek-ejekan teh kayak kadang melotot atau apa. Bagian daripada pengembangan emosional. Jadi secara tidak langsung lagu itu. Terus kayak misalkan hal-hal yang menarik anak untuk berada di kondisi mana nih. Kayak misalkan lagu di sini senang, anak-anak riang. Misalkan lagu-lagu tentang, misalkan kadang kan kita ngajarin juga sholawat ya, ngajarin tentang yang Allahul Kahfi, anak-anak tuh kayak sedih. Terus juga kalau misalkan kita ngajarin lagu yang misalkan sedih ke anak, itu anak-anak juga merasakan gitu. Apalagi misalkan hal-hal yang berbau tentang tadi meningkatkan emosional anak, sangat-sangat berpengaruh. Kedua, sosial, sangat. Dengan lagu erat kaitannya dengan hubungan sosial anak. Jadi kadang anak yang misalkan dengan kegiatan lagu itu justru lebih akrab. Kayak misalkan satu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, meningkatkan sosialisasi antara orang lain adalah lagu yang sekalian ice breaking, permainan yang mencari teman. Contoh berjongkok, senang, anak jongkok tuh, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berkeliling, anak-anak berkeliling, berpegangan, berkumpul dengan 3 orang teman, anak-anak langsung pasti, sini tiga, nyari pasangannya. Selain belajar sosialisasi ke teman juga belajar angka, terus kemampuan kognitifnya diasah. Nah itu jadi hal-hal yang memang kayak, ini tuh anak bisa akrab gitu. Jadi itu salah satu contoh misalkan meningkatkan kemampuan sosial anak melalui lagu-lagu. Tapi tentu tadi di pendidikan anak usia dini, lagu itu erat kaitannya, efektivitasnya itu dengan gerakan. Karena anak tuh kadang butuh hal-hal yang konkret, walaupun hanya dengan kayak isyarat kan itu tuh gitu. Iya. Berarti ini ya, jika dikatakan juga dari awal kita sudah mengetahui bahwa lagu menjadi alat atau media yang paling pas sepertinya untuk anak usia dini, di mana mereka bisa mengingat, mengekspresikan perasaannya, meluapkan emosinya baik secara sosial maupun secara emosional. Nah, yang pengen kita tahu adalah
Gimana nih cara Mas Faren buat lagu yang cocok untuk anak-anak? Satu sih kalau buat lagu yang pernah Mas Faren sampaikan ke anak, kayak tadi juga itu yang huruf vokal yang pakai apa? Nada Ampar-ampar ampar-ampar pisang. pisang. Jadi kadang Mas Faren sendiri sebelum ingin membuat lagu yang misalkan ada tema apa nih supaya anak-anak misalkan mudah memahaminya, survei dulu. Kayak misalkan kita Oh. tahu lagu-lagu nada-nada yang lagu-lagu yang dulu kita tuh itu Iya. penting loh, kayak naik-naik ke puncak gunung. Oh, anak pada hafal. Atau Oh, balonku iya. ada 5. Oh, ini udah hafal nih ininya. Iya. Tinggal kita ganti liriknya gitu. Oh, Kayak iya, tadi kan betul. saya tuh ingin ngajarin ke anak huruf vokal, tapi melalui nyanyian, bukannya yang a i i. Ingat nih lagu ampar-ampar pisang, karena dulu di kegiatan permainan kalau pernah lihat reelsnya yang tepuk kanan tepuk kiri. Oh, iya. Nah itu tuh lagi nyanyi lagu ampar-ampar pisang tapi menggunakan gerakan. Jadi anak-anak tuh pada antusias. Iya, iya. Terus tadi anak-anak kan bersikap sosial Iya, tuh. Jadi betul. milih temennya Iya. itu nggak dipilih sama saya. Cari Oh, itu dua mencari teman langsung sendiri. tiba-tiba ya udah anak-anak tuh fokus. Nah, oh ternyata anak-anak tahu lagu ampar-ampar pisang. Ya udah saya ganti, cobain liriknya dengan huruf-huruf vokal, jumlahnya ada 5 kan. iya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum Belum matang. matang, Oh, iya, ternyata betul. anak-anak lebih cepet Iya, nangkapnya. oh. Bahkan lagu anti bullying itu saya cuma ngajarin 3 hari mungkin. Anak-anak udah Langsung cepet nempel. karena menggunakan nada-nada yang familiar. Oh, Atau tadi misalkan iya, disinggung nih betul. yang Cikini ke Gondang Iya, Dia. Ada beberapa konten kreator yang mereka juga memodifikasi lagu-lagu yang sedang ramai supaya misalkan anak-anak tuh lebih tahu arti yang lebih mengedukasi. Iya. Kayak Cikini ke Gondang Dia, tapi Iya. ada yang dirubah apa ya, kalau nggak salah pembelajaran apa, pernah lihat guru Oh, SD. iya, iya. Jadi itu tuh kayak anak tuh mudah paham tapi dengan versi yang berbeda. Jadi ketika pembelajaran ini anak-anak ayo nyanyi ini. Itu luar biasa. Jadi mungkin kalau tips dari saya atau saya sendiri pernah membuat lagu untuk anak, yang pertama kali diperhatikan adalah tentunya nada-nada yang mudah dulu. Atau misalkan kita bisa memanfaatkan fenomena yang ada bahwa anak tuh tahu lagu yang sedang ramai nih, kita ganti liriknya gitu. Tapi tentu tadi lirik-liriknya juga dengan mudah, yang mudah difahami oleh anak, kosakata bahasanya tuh simple gitu. Bahkan iya, betul, kalau betul, lebih bagus betul. juga diberikan gerakan. Karena antara gerakan dan lagu itu membuat anak lebih paham. Itu menjadi poin plus ya untuk Betul, lagunya ya. gitu. Jadi anak-anak tuh kayak memaksimalkan kemampuan motorik, bahasa, kognitif. Jadi ya luar biasa lah selama menjadi guru taman kanak-kanak, lagu itu memberikan efektivitas belajar tadi mungkin 90% gitu. Ini juga bisa dicontoh mungkin ya buat ibu atau bapak guru yang masih template datang berdoa, duduk langsung betul, belajar. betul. Ternyata melalui hal-hal yang memang kenapa sih TK kalau nggak tepuk ya nyanyi. Iya, Ternyata betul. itu memiliki efektivitas 90% loh ternyata Betul, ya. betul. Yang bisa menjadi alat media pembelajaran yang dipilih, kemudian mudah, kemudian juga bisa sharing mungkin ya dengan Iya, sesama guru taman kanak-kanak, gimana caranya bikin lagu, gimana caranya modifikasi, terus tipsnya apa aja. Dan yang paling menarik adalah setelah kita berbicara panjang mengenai dengan lagu dan anak-anak, ada nggak sih Mas Faren bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa lagu ini membantu meningkatkan daya ingat dari anak-anak usia dini? Kalau yang pernah saya baca, ada tuh dulu lihat karya ilmiah tentang korelasi lagu terhadap peningkatan kemampuan kognitif anak. Dan itu menghasilkan 4 hasil penelitian bahwa dengan lagu itu satu tadi daya ingat anak lebih mudah. Karena dilakukan dengan have fun, apalagi dengan gerakan, apalagi anak usia dini yang misalkan notabene-nya anak tuh sedang aktif-aktifnya, energinya sedang luar biasa. Makanya kenapa guru taman kanak-kanak itu harus ekspresif, jangan datar. Jadi ya saya memang teman-teman pasti lihat saya memang orangnya misalkan terlihat datar. Tapi kalau misalkan sudah terjun ke dunia, ya kita harus ke mereka. Oh iya, kita harus sudah berubah wujud mereka. nih. Jadi memang harus terjun ke dunia mereka. Intinya saya harus menjadi bagian daripada anak-anak. Iya. Tadi pertama adalah daya ingat. Yang saya ketahui ketika misalkan saya proses pembelajaran tidak menggunakan lagu atau misalkan hanya ngobrol, itu anak cenderung ya tingkat daya ingatnya mungkin berapa ya?
tidak sampai 60%, mungkin Wow, 50-50, jauh ya? 50-50 malah tergantung 50-50 kemampuan ya? kognitif anak. Kalau yang memang bagus ya bagus. Iya. Tapi ketika dengan lagu, kayak misalkan tadi lagu rukun Islam, rukun iman, anak tuh kayak terus misalkan nama-nama jari dalam bahasa Arab, Iya. yang lagu anti bullying, kayak anak-anak tuh cepet hafal, cepet kepancing. Jadi cuma kasih stimulus, contoh tadi yang lagu anti bullying, tidak ejek-ejekan langsung. Oh ya. Jadi kayak anak-anak tuh terpanggil, Iya. udah langsung connect ke situ. Terus kalau misalkan daya ingat kayak ice breaking kan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Anak-anak tuh tiba-tiba direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Jadi kan itu sangat-sangat benar-benar efektif. Apalagi saya selama mungkin 2017 sampai 2023 sekitar 5 tahun mau 6 tahun, saya katakan betul. Kedua, itu adalah konsentrasi anak. Oh iya. Betul. Jadi salah satu misalkan tips ketika anak-anak udah buyar nih, anak-anak kadang kita harus nge-refresh kembali nih dengan game, dengan ice breaking supaya anak-anak tuh apa ya, refresh kembali, konsentrasinya mulai fokus. Walaupun memang dengan anak usia dini tuh kita jangan terlalu banyak duduk seperti Formal mungkin harus ya. banyak gerak bahkan gitu. Itu satu. Ketiga itu adalah dalam proses sosialisasi gitu. Intinya daya konsentrasi, daya ingat dan sosialisasi. Dengan lagu tuh kayak anak tuh tahu nggak kalau misalkan nyanyi satu bisa, yang lain ikut nyanyi. Iya. Itu salah satu kayak sikap sosial yang secara tidak langsung, kamu tahu lagu ini, ya udah nyanyi bareng-bareng gitu. Atau misalkan tadi yang mencari teman itu. Mungkin itu. Nah, sudah banyak mungkinnya tadi pembicaraan kita tentang lagu dan anak-anak, dan ternyata banyak banget fun fact yang baru aku tahu. Ternyata lagu merupakan media pembelajaran yang dibuat oleh guru. Bahkan aku juga gak menyadari kalau ternyata dulu ketika aku TK itu adalah bentuk pelajaran-pelajaran yang disisipkan melalui lagu. Nah, boleh dong Mas Faren spesial di ID Talk Anak buat nyanyiin satu contoh lagu aja yang memang biasanya dipakai ya, baik ketika baris berbaris atau misalnya menenangkan anak ketika di kelas. Ini khusus nih buat teman-teman yang nonton di live-nya Jabar Express ID collab sama dengan Mas Faren. Mas Faren bakal boleh ya nyanyiin satu lagu khusus yang biasanya dibawain di bebas taman ya? kanak-kanak. Boleh bebas, tentang apa aja. Satu sih kalau lagu yang Mas Faren ajarkan yang di baris mungkin ya. Kalau di baris yang pertama yang adalah Aku Anak TK. Boleh mungkin ya Mas Faren nyanyiin ya, yang Aku anak TK tidak takut dan malu karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silahkan pergi dulu. Tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Pakai tangan ya. Ayo pergi sekolah. Pergilah sendiri. Tak usah ditunggu. Hore hore hore. Oh iya. Tidak boleh ogo. Di sekolah aku banyak teman. Ada yang kecil, ada yang besar. Teman-temanku selalu riang. Setiap hari rajin belajar. Sekolah, taman kanak-kanak paling indah. Sekolah, taman kanak-kanak paling asik. Sekolah, taman kanak-kanak paling oke. Tempat kita bermain. Lagi, ada mainan, ada ayunan, jungkit-jungkitan, perosotan, kejar-kejaran, lari-larian. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Hahaha, ibu guru senang, anak-anak senang, mama papa juga ikut senang. Ibu guru senang, anak-anak senang, mama papa juga ikut senang. Bel telah berbunyi, baris di halaman, bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, ke bahu kerentang, mari meniru burung terbang di udara. 1, 2, 1, 2 terbang di udara. 1, 2, 1, 2 terbang di udara. Biasanya langsung nyambung ke nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu nama-nama bulan dalam 1 tahun. Sedikit lagi nih. Setiap hari aku bangun pagi, kulipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tak lupa lagi. Kerjakan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Nah itu tuh pas baris, anak-anak langsung pemimpinnya tuh isti'ah dan siap, barisnya yang rapi. Hop, nanti anak-anak memilih siapa barisan yang paling rapi. Gitu. Jadi memang mengajarkan di pas awal-awal baris tuh satu bahwa kemandirian. Ya, bahwa betul. ayo pergi sekolah, pergilah sendiri. Terus nanti nyambung ke realita yang ada di sekolah, ada yang kecil, ada yang besar. Terus tadi, itu proses penerimaan ya berbeda-beda. Ada yang menangis, ada yang tertawa, hahaha. Jadi sehingga anak nggak aneh, ada yang nangis, ada yang ketawa-ketawa, sampai bahkan mengenalkan permainan outdoor tuh lewat lagu tadi. Iya. Ada segala permainan dijelaskan ya, ada ayunan, ada mainan, ada ayunan, jungkit-jungkitan, gitu. parasatana. Sampai nama-nama hari, nama-nama bulan, bahkan kebiasaan rutinitas setiap hari aku bangun pagi, gosok gigi, bahkan sampai ke rokaat sholat. Jadi betul. paling ampuh tuh itu. Jadi nggak sampai menggunakan lagu ya. Nggak anak-anak sholat maghrib berapa 3, 4 rokaat? enggak. Iya. Jadi, itu langsung otomatis ketika anak ditanya berapa rokaat sholat subuh, bentar peparen apa? Nyanyi. Nyanyi dulu. Sholat subuh 2 rokaatnya maghrib. Nah gitu. Oh, jadi iya. memang itu kan daya ingat anak langsung. Betul. Mungkin itu 1 dari 100 lagu mungkin karena banyak mungkin, jadi karena banyak ya, nggak mungkin kita nyanyiin semuanya di sini. Itu juga kan tadi lumayan tuh berapa menit mungkin ya. Tapi keren ya, itu kan lagunya lumayan panjang dan anak-anak hafal. Iya, hafal. Wow, ini juga Mas Farhan nih ada yang bertanya melalui Q&A, mau dibacain sama siapa nih? Sama tim kita nih ada. Pengen tanya ke Mas Farhan, apa yang harus dilakukan kalau nanya. lagu percintaan dibanding lagu yang seusianya mungkin ya. Gimana nih Mas Farhan menghadapi fenomena kayak gitu? Betul. Sekarang tuh bahkan ini relate banget. Bahkan ketika berbicara teman-teman, khususnya mungkin TK-TK yang umum ya. Betul. Pasti ada anak yang tiba-tiba nyanyi. Kita pun kaget gitu. Iya, tidak sepantasnya itu dinyanyikan oleh anak seumuran mereka. Lagu cinta, lagu galau. Bahkan kalau kita nyanyiin lagu itu tuh kayak itu tuh pas kita galau. Iya, gitu. Pas kita anak-anak, ini tuh lagunya tuh harus tuh galau. Tapi kan anaknya ini udah malah seneng lagu galau. Menangislah sambil gerak-gerak. Sambil gerak-gerak. Ini tuh kenapa gitu? Nah, mungkin hal-hal yang sudah terlanjur, maka kita harus mungkin melalui pendekatan bahwa menjelaskan lagu ini tuh kenapa. Kalau bisa mungkin kita boom tuh. Boom artinya boom tuh kalahkan lagu itu dengan lagu yang baru. Jadi anak tuh kan mudah hafal lagu yang baru kalau yang menarik. Jadi sebisa mungkin kita sampaikan juga bahwa lagu ini tuh lagu untuk orang-orang yang udah besar. Kalau enggak kita tanyain, emang tahu lagu yang dinyanyiin artinya apa? Jadi melalui pendekatan-pendekatan yang memang jangan sampai membuat anak kita tidak boleh, tapi juga anak tidak tahu alasannya. Tidak boleh tapi tidak dijelaskan apa gitu. Kenapa? Dampaknya ya, apa dampaknya gitu. Jadi apa? satu konsep ketika sekarang, apalagi anak-anak yang memang luar biasa kan, anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak FYP lah mungkin ya, lagu-lagunya anak-anak FYP. TikTokers kayaknya. Jadi ya meminimalisir. Ya kita harus nge-boom juga lagu-lagu baru, guru-guru itu harus menciptakan lagu-lagu yang bisa anak tuh lupa terhadap lagu tersebut. Bisa jadi kan anak sering menyanyikan lagu itu karena di sekolahnya tidak diberikan lagu-lagu yang baru atau misalkan lagunya itu-itu aja. Kadang saya juga merasa evaluasi buat guru tuh kayak ini tiap tahun lagu tuh itu aja. Emang nggak bosan? Setiap angkatan itu aja. Pernah nggak sih evaluasi guru gitu? Kita lagu tuh itu terus gitu. Jangan kan kalau kita punya kesadaran tinggi, emang kita nggak bosan? Iya, betul. Misalkan ya tema buah-buahan yang tadinya lagunya itu sering, ya kita ambil nadanya, yang lain, diganti mungkin ya. Atau misalkan ngambil ATM lagu baru gitu supaya anak tuh sesuai dengan lagu. Selain itu juga mungkin ketika membahas itu peranan yang paling penting adalah orang tua lagi kembali. Dan juga sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengkonsultasikan itu gitu. Karena
yaitu tadi anak tuh menganggap bahwa lagu yang mereka nyanyikan biasa tuh orang tuanya biasa aja gitu ya mungkin. Apalagi misalkan fenomena yang sekarang, yang penting anak anteng. Nah gitu, kadang kan itu tadi kembali bahwa pendidikan itu milik bersama, jadi tugasnya harus sama-sama kita tugas kita perbaiki semua bersama, ya. tugas kita semua begitu. Nah itu dia teman-teman, kalau misalnya adiknya atau mungkin keponakannya sudah terlanjur mengetahui lagu-lagu yang memang tidak sepantasnya dinyanyikan oleh anak kecil, mungkin disadarkan secara pelan. Mungkinnya jangan langsung, jangan deh itu ini, gitu. tapi dijelaskan biar anak-anak mengerti kenapa pada akhirnya mereka tidak boleh menyanyikan lagu ini. Dan ini juga menjadi PR kita bersama, di mana anak-anak ternyata krisis ya terhadap lagu yang seusia mereka. Betul. Gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Coba Mas Farin, ada lagi pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang hari ini ikut live streaming di IG-nya Mas Farin atau di IG-nya Jabar Express ID. Mungkin ada yang bertanya, kalaupun nanti misalnya teman-teman nih nggak keburu ya nonton atau misalnya sedang masih dalam perjalanan, di kerjaan, itu nanti teman-teman ada tayangan lengkapnya di YouTube kita di Jabar Express ID. Teman-teman bisa langsung ke YouTube-nya, buka di playlistnya, itu ada khusus untuk ID Talk Anak. Di episode kali ini kita bicarain tentang lagu dan anak-anak. Dan kalian juga kalau misalnya nggak keburu nanya di Instagram kayak gini, boleh langsung tinggalin di kolom komen, nanti kita bakal jawab juga di sana. Mungkin sekian ya Mas Farin obrolan kita tentang lagu dan anak. Bahkan tadi juga aku sempat ke-recall ketika Mas Farin nyebut nama-nama hari. Oh iya, nadanya juga sama gitu. dengan Betul. aku pelajari. Dan ini juga jadi evaluasi. Ternyata mungkin kita beda angkatan atau saya dengan teman-teman juga beda angkatan. Tapi ternyata lagunya sama, nadanya sama. Mungkin ini juga menjadi PR kita bersama, khususnya untuk guru-guru anak usia dini, untuk menciptakan lebih banyak lagi lagu yang memang cocok untuk dipakai di taman kanak-kanak. Itu dia, saya Andina Oktaviani. Saya Mas Farin. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.